FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan takwa sebagai bekal kita hidup di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada hamba-hambanya. Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua yang patut kita syukuri. Ada yang diberikan nikmat yang berupa jabatan, kekuasaan, ada juga nikmat yang berupa kekayaan, mungkin juga ketampanan, kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Akan tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu tidaklah sama. Allah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hal itulah yang terkadang membuat perasaan iri dan hasud di sebagian atau di hati sebagian orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan illa wa yakunu lahu hasida." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat kepada hambanya kecuali ada yang hasud terhadapnya. Yang lain mengatakan, "Ma yakhlu jasadun min hasad." Tidak lepas setiap jasad itu dari sifat hasad. Walakinnal mu'mina yukhfih. Akan tetapi orang mukmin menyembunyikan, meredam dan mengusir jauh-jauh rasa hasad tersebut. Wal munafiqu yubdih, sementara orang-orang munafik menampakkan dan menunjukkan sifat hasud yang ada pada dirinya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, hasud merupakan penyakit hati yang mana kalau dibiarkan dia akan mengakibatkan banyak kerusakan. Bahkan kejahatan pertama yang terjadi di dunia itu diakibatkan oleh rasa hasud. Sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bacakan kepada mereka kisah kedua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, di mana dua-duanya sama-sama mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Akan tetapi kurban salah satu dari keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satunya tidak diterima. Maka
saudaranya yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia hasud kepada saudaranya. Qala la aqtulannak, dia bilang saya akan membunuhmu. Tidak terima kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan akan membunuh saudaranya. Apa jawab saudaranya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kalau engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Maka yang satu tadi itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia pun membunuh saudaranya, fa asbaha minal khasirin. Kemudian dia menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa hasud itu juga yang membuat seorang Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia tahu. Apa tidak tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah? Dia tahu. Tapi apa yang membuat dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat dia tidak mau menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seseorang bertanya kepada Abu Jahal, "Ya Abu Jahal, usduqni. Coba kamu berkata jujur kepadaku. Hal ta'lamu anna Muhammadan ala haq? Apakah engkau tahu bahwasanya Muhammad itu dalam kebenaran?" Kata dia, "Iya, saya tahu." Terus, "Ma mana'aka an tattabi'ah?" Apa yang membuatmu tidak mau mengikutinya? Apa kata dia? Inna wa banu Abdi Manaf tanafasna. Kami dan Bani Abdi Manaf, Abu Jahal dari kalangan Bani Makhzum, Rasulullah dari kabilah Bani Abdi Manaf. Kata Abu Jahal, kami Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf berlomba, tanafasna, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan di kalangan bangsa Arab. Fa'at'amu wa at'amna, mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Wasaqaw wasaqaina, kami juga, mereka memberi minum kepada jamaah haji, kami juga memberi minum. Wara'au bil baiti wara'aina, mereka memelihara Baitullah Ka'bah, kami juga demikian. Hatta idza qalu minna nabiyyun, hingga tatkala mereka mengatakan kami punya nabi, fa anna lana dzalik, dari mana kami bisa mendapatkan nabi? Kata Abu Jahal, fa wallahi ma amanu bihi abadan, saya tidak akan beriman kepadanya. Jadi yang membuat dia tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasa hasud. Karena nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari kabilahnya, sehingga dia tidak mau beriman, tidak mau menjadi pengikut Rasulullah, walaupun dia tahu bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat hasud juga yang membuat seorang Abdullah ibn Ubay menjadi orang munafik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu hari ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Di sana ada sekelompok orang sedang duduk-duduk. Ya, ini Rasulullah tadinya beliau mau berangkat menuju rumah sahabatnya yang sedang sakit. Sahabat Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, Rasulullah akan menjenguknya. Di perjalanan ada sahabat yang memberitahu, "Ya Rasulullah, di situ orang-orang Ansar sedang duduk-duduk. Kalau seandainya ya
engkau sempatkan waktu sedikit untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menerima saran sahabat tersebut. Menujulah Rasulullah kepada sekelompok orang-orang Ansar untuk berdakwah, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di sana ada seorang yang namanya Abdullah ibn Ubay. Apa yang dia katakan setelah Rasulullah sampai ke kelompok orang-orang Ansar, dia bilang, ilaika anni laqad adatna natanu himarik. Pergilah dari kami terganggu dengan bau busuk keledaimu, keledai yang ditunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay, seorang sahabat yang telah beriman, Abdullah bin Hudzafah, tidak terima. Dia mengatakan, wallahi la natanu himaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atyabu min rihan mink. Demi Allah, bau keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik dari baumu. Itu kata Abdullah bin Hudzafah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabatnya Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit, beliau menceritakan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengusir beliau. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Dimaklumi aja ya Rasulullah, tolong dimaklumi saja dia. Kenapa? Kami, ini penduduk Madinah, sebelumnya telah mempersiapkan dia itu menjadi raja di Madinah. Bahkan mahkota telah dibuat, tinggal dipasangkan ke kepala Abdullah bin Ubay. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutusmu menjadi rasul, lalu engkau hijrah ke Madinah. Kemudian penduduk Madinah ramai-ramai beriman menjadi pengikutmu. Maka mahkota itu pun gagal, tidak jadi dipasangkan ke kepala Abdullah bin Ubay. Maka dia dendam terhadapmu ya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay dia dendam kepada Rasulullah karena dia beranggapan bahwa Rasulullah telah merebut kekuasaan yang sebentar lagi akan ada di tangannya. Dia hasut, benci, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena mayoritas penduduk Madinah telah beriman, telah masuk Islam, dia tidak berani terang-terangan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada jalan lain kecuali dia berpura-pura beriman. Dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan secara Islam, orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia telah masuk Islam. Akan tetapi hatinya tetap memendam kekufuran. Akibatnya dia selalu banyak berulah yang merugikan umat Islam. Ada banyak sekali yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Di antaranya beliau memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu menunjukkan yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dalam surat An-Nur sangat jauh dari apa yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay. Pada waktu perang Uhud, dia juga memprovokasi pasukan umat Islam, di mana Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dengan membawa 1.000 orang pasukan. Di perjalanan dia menghasut pasukan umat Islam. Dia mengatakan, kalian nanti akan mati konyol, istri kalian akan menjadi janda, anak kalian menjadi yatim. Untuk apa? Capek-capek berperang bersama Muhammad Rasulullah. Atau boleh jadi keluarga yang kalian tinggalkan di Madinah mungkin diserang oleh orang-orang Yahudi di sana. Mendingan pulang saja. Dan provokasi dia cukup berhasil. 300 pasukan kembali pulang ke Madinah, yang akhirnya tersisa hanya 700 orang melawan 3.000 pasukan Quraisy di Uhud. Masih banyak ulah-ulah lain Abdullah bin Ubay yang dia lakukan oleh Abdullah bin Ubay, sampai Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an adriba unuqah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Kata Nabi, jangan, karena secara hukum zahirnya dia telah Islam. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasud itu akan menimbulkan banyak kerusakan.
akan membuat seseorang tidak mau menerima kebenaran, akan membuat orang menyakiti orang lain karena diakibatkan sifat hasud yang tidak dihilangkan dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, iyyakum wal hasad, awas hati-hati kalian dari sifat hasud, fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, karena hasud itu akan memakan kebaikan, akan menghabiskan pahala amal baik kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, baik itu kufur, nifak, hasud, dengki, iri hati dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan insyaallah di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanihi wa kullanihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istana bi sunanihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa lam yazal qailan alima, fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad wa sallallahu khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafatar musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyati ila al-birri wat taqwa warzuqhum bil dhanati as-salihah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka 'aishat su'ada wa mautas syuhada wal hasyra ma'al atqiya wa murafaqatal anbiya wa na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.